berbagi sedikit tentang masalah perbatasan. Salah satu topik yang akan aku angkat, yang akan aku ceritakan, khususnya ini terjadi di Kepulauan Riau. Oke guys, jadi di sini aku mau menceritakan sedikit topik yang aku tahu tentang masalah perbatasan yang terjadi di Kepulauan Riau. Oke, aku mau cerita tentang tenaga kerja Indonesia ilegal atau TKI ilegal. Jadi guys, TKI ilegal ini udah lumrah banget di Kepulauan Riau. Bahkan ini tuh masih dilanggengkan loh. Kok bisa ya? Oke, jadi aku akan ceritakan sedikit nih guys ya. Jadi yang pertama bahwa kemarin tuh sempet udah ketahuan, udah tertangkap karena waktu itu pas bulan Januari ya, sekitar bulan Januari tahun ini 2022 itu sempat terjadinya kapal tenggelam. Nah, di kapal tenggelam itu salah satunya ada para pekerja ilegal yang dibawa oleh salah satu mereka yang mau dikirim ke Malaysia. Nah, jadi dari situlah kebetulan ketahuan akhirnya adanya pengiriman pekerja ilegal. Oke, jadi si pelaku itu menceritakan bahwa biasanya mereka itu mengirimkan pekerja ilegal lewat dari pelabuhan rakyat. Pelabuhan rakyat itu ada di Bintan dan itu kalau nggak salah dia di Bintan Utara. Itu namanya Pelabuhan Gentong. Disitulah tempat pengiriman pekerja ilegal. Nah, itu kan dari Bintan Utara itu nanti dikirim ke Malaysia. Nah, dia juga mengaku bahwa dia melaksanakan tugasnya itu setelah mendapatkan informasi dari para agen PMI atau pekerja migran ilegal. Nah, itu dia beroperasi di seluruh provinsi. Nah, jadi kalau misalnya dia udah dapat informasi dari agen itu, nah dia langsung dari sananya mengasih instruksi untuk berangkatkan pekerja ilegal itu. Nah, kemudian kalau misalnya agen itu berhasil dikumpulkan sekitar 80 orang, itu dia langsung menyiapkan fasilitas keberangkatan. Jadi mereka itu kayak udah menyusun itu semua secara rinci guys. Jadi intinya kan seluruh provinsi ini kan ada agennya masing-masing kan. Jadi kalau misalnya udah terkumpul banyak, itu mereka langsung tancap gas berangkatin pekerja ilegal itu. Nah, dengan cara itu biasanya mereka udah nyiapin lokasinya. Lokasi penampungannya itu di Batam ya, di Batam kalau nggak salah. Jadi berangkat dulu dari Bintan ke Batam, habis itu dari Batam ke Malaysia kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak keberangkatan dari Bintan itu lewat Pelabuhan Gentong Bintan Utara. Nah, kalau misalnya dia ngantarnya lewat Batam, itu dia pakai pelabuhan rakyat. Nah, itu kalau yang di Batam itu kalau nggak salah pelakunya adalah seorang nelayan. Dari yang aku cari di berita itu pelakunya seorang nelayan. Nah, mereka itu memberangkatkan pekerja melalui pakai kapal pompong kayu. Jadi dari trip pertama yang berangkat Bintan ke Batam itu lewat Pelabuhan Gentong Bintan Utara. Nyampe ke Batam, terus berangkat ke Malaysianya itu pakai pelabuhan rakyat yang itu dipakai mereka berangkatnya pakai pompong, pakai perahu kayu yang dirakit sama nelayan itu. Nah, itu digunakan untuk berangkat ke Malaysia. Itu guys. Jadi kalau dibilang langgeng ya masalah ini tuh sebenarnya dibilang langgeng sih langgeng, tapi tetap ketahuan sebenarnya, tapi memang pelaku itu nggak ngerasa jerah gitu loh. Jadi kan udah sempet ini terjadi ya, waktu sih sempat di polisi juga tahun 2016. Nah, nanti nih aku share nih tentang potongan-potongan berita. Di sini tuh ada banget kumpulan-kumpulan berita tentang tertangkapnya para
TKI ilegal. Nah, di sini tuh udah sering sih kayak di Kepri itu kayak udah lumrah banget TKI ilegal gitu loh. Mereka itu biasanya memberangkatkannya lewat pelabuhan tikus supaya nggak ketahuan gitu. Mungkin yang ya itulah karena kebetulan ya pas yang terjadi di tahun 2022 itu kemarin, karena adanya tragedi kapal tenggelam, pas pula di situ penumpangnya para pekerja ilegal jadi ketahuan sama polisinya, terus dilacak, akhirnya ketemu si pelakunya itu, terus dia menceritakan lah kronologinya dari mana gitu. Oke guys, jadi aku rasa cukup sekian berbagi aku menceritakan tentang salah satu masalah perbatasan yang ada di Kepulauan Riau. Nah, tentang TKI ilegal ini mungkin masih banyak banget masalah perbatasan di Kepulauan Riau, tapi di sini aku mengangkat salah satunya yaitu TKI ilegal. Nah, di sini aku udah menceritakan dan aku akan tampilkan juga cuplikan-cuplikan beritanya, video. Jadi kalian kalian tetap bisa mencari informasi itu lebih lanjut, dan aku juga udah ngasih sedikit sedikit cerita yang aku tahu tentang masalah perbatasan di Kepri yang sampai saat ini masih langgeng banget sih guys. Tapi walaupun masih langgeng, itu tetap aja kok biasanya polisi, pemerintah tetap bisa memberhentikan itu gitu loh. Oke guys, jadi cukup sekian yang aku sampaikan tentang sedikit masalah perbatasan di Kepri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.